Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang Microsoft Access. Microsoft Access merupakan program aplikasi yang menjadi satu dalam paket aplikasi Microsoft Office. Microsoft Access merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah database. Microsoft Access disebut sebagai Relational Database Management System. Nah, sebelum kita menggunakan aplikasi Microsoft Access, kita harus memahami dulu konsep dasar dari database. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, dalam merancang database, kita perlu memahami satu bentuk relational database, yaitu dalam bentuk diagram ERD, ataupun dalam bentuk normalisasi database. Nah, pada contoh kali ini yang kita gunakan adalah ERD atau Entity Diagram Relationship. Di dalam ERD ini terdapat beberapa bagian yang disebut dengan entitas, yaitu objek atau yang disebut dengan entitas atau objek. Kemudian atribut atau keterangan-keterangan dari entitas. Kemudian relasi atau hubungan antar entitas yang dapat ditunjukkan dengan derajat keanggotaan ya. Misalnya satu ke banyak atau beberapa jenis relasi derajat keanggotaan adalah 1 ke 1, 1 ke banyak, dan banyak ke banyak. Nah, dalam setiap entitas memiliki atribut kunci yang disebut dengan primary key. Nah, berikut ini adalah contoh dari sebuah ERD. Lalu kita akan lihat bagaimana mengimplementasikan ERD ini ke dalam aplikasi database Microsoft Access. Yang pertama, kita akan mengenal dulu aplikasi Microsoft Access dan melihat seperti apa tampilan dari Microsoft Access ini. Kita bisa melalui tombol Start, kemudian ke bagian Program, yaitu Microsoft Office, atau kita bisa langsung mengetikkan dari tombol ini. Ya, ini adalah Access 2016. Nah, tampilan dari Microsoft Access yang pertama adalah seperti ini. Setelah kita jalankan Microsoft Access, kita akan memilih blank database sebagai contoh misalnya. Nah, di sini kita diminta langsung memberi nama database ini. Misalnya saya beri contoh dengan nama database perpustakaan. Kemudian klik tombol Create. Nah, ini adalah tampilan dari Microsoft Access. Di bagian atas ini terdapat menu, yaitu File, Home, Create, External, Data, Database Tool, Fields, dan Tabel. Menu File digunakan untuk membuat berkas-berkas baru, misalnya membuat database baru, membuka database, atau menyimpan database. Kemudian menu Home, ini terdapat beberapa shortcut, mulai dari View, kemudian Clipboard, Short Filter, Record, Find, dan Text Formatting. Kemudian pada menu Create, kita bisa membuat beberapa objek database, yaitu tabel, kemudian query, form, dan report. Kemudian external data kita bisa menghubungkan ke data-data di luar, misalnya Excel, atau text file, XML, atau PDF. Kemudian database tool kita bisa pakai untuk membuat relationship, makro, Visual Basic, database dokumenter, analisis performance, dan analisis tabel. Kemudian akses database, SharePoint, dan lain sebagainya. Kemudian pada menu Feed, ini kita bisa melihat beberapa tampilan dari view, yaitu Data Sheet View, atau Design View.
Kemudian kita bisa melihat format currency, number, kemudian date and time, yes or no, more field. Ini dipakai untuk membuat field atau kolom ya. Kemudian pada menu tabel, di sini ada tabel properties dan relationship, object dependencies, dan lain sebagainya. Nah, ini bagian dari menu utama. Kemudian di bagian bawah ini sebelah kiri terdapat objek database. Dan sebelah kanan, ya, ini terdapat detail dari database yang dipilih. Sebagai contoh, di sini objek ini kita bisa lihat berdasarkan tampilannya, misalnya custom atau objek tipe, tabel and related views, kemudian create, modified, filter, tabel, query, form, report, dan lain sebagainya. Nah, tampilan yang pertama ini kita lihat dalam bentuk objek tipe, tetapi karena masih kosong, ini baru ada satu tabel yang otomatis dibuat, namanya tabel 1, objeknya, dan sebelah kanan ini fieldnya juga masih kosong. Nah, sebelum kita membuat tabel pada Microsoft Access, terlebih dahulu kita akan mengacu ERD yang ada berikut ini. Sebagai contoh, ini adalah NTT diagram relationship pada perpustakaan di sebuah perguruan tinggi misalnya. Nah, ada apa saja di dalam perpustakaan tersebut? Di sini ada dua buah entitas yang saya contohkan. Yang pertama adalah entitas mahasiswa dan entitas buku. Nah, entitas mahasiswa memiliki beberapa atribut, yaitu nomor mahasiswa atau name, nama mahasiswa, alamat misalnya. Ini saya contohkan 3 saja. Mungkin bisa ditambahi juga dengan nomor telepon. Kemudian buku memiliki atribut yaitu kode buku, judul, penerbit, pengarang, dan jumlah. Satu buah judul buku mungkin memiliki beberapa jumlah tertentu di dalam perpustakaan. Lalu apa relasi antara mahasiswa dengan buku yang ada di perpustakaan? Yaitu mahasiswa dapat meminjam buku. Nah, di sini terdapat beberapa keterangan. Yang pertama, M dan N ini adalah banyak, ya, artinya ada banyak. Banyak mahasiswa boleh atau dapat meminjam banyak buku. Kemudian garis 2 ini adalah derajat partisipan, ya. Ini adalah partisipan. Yang 2 ini artinya seluruh. Artinya seluruh mahasiswa pernah meminjam buku atau seluruh mahasiswa dapat meminjam buku. Tidak ada mahasiswa yang tidak pernah meminjam buku. Sedangkan garis 1 ini tidak semuanya, hanya sebagian saja, yaitu beberapa buku, tidak semua buku dipinjam oleh mahasiswa. Hanya beberapa buku saja yang dipinjam oleh mahasiswa, atau ada buku yang tidak pernah dipinjam oleh mahasiswa misalnya. Nah, ini adalah ERD dari perpustakaan yang ada. Nah, kita akan coba buat tabel di dalam Microsoft Access dengan mengacu ERD ini. Yang pertama, melihat ERD ini, ya, antara mahasiswa meminjam buku. Ketika mahasiswa meminjam buku ini terjadi transaksi peminjaman dan ada data baru yang ditulis atau atribut dari relasi tersebut. Yang pertama adalah kapan mahasiswa tersebut pinjam dan kapan dikembalikan, karena ini menjadi satu kesatuan data, yaitu tanggal pinjamnya kapan dan tanggal kembalinya kapan. Kemudian jika terjadi keterlambatan maka akan dikenakan denda misalnya. Nah, dari sini kita akan buat bagaimana database pada Microsoft Access. Yang pertama kita akan melihat jumlah tabelnya dulu. Melihat ERD ini berarti akan ada 3 buah tabel. Yang pertama adalah tabel mahasiswa dengan kolom-kolomnya adalah name, nama mahasiswa, alamat, email, nomor telepon. Kemudian dengan primary key yaitu name.
Nah, kita akan masuk pada Microsoft Access. Kemudian di dalam Microsoft Access ini sudah tersedia satu buah tabel yang belum diberi nama, atau nama defaultnya masih tabel 1. Nah, kita bisa merancang tabel ini dengan tampilan desain ya, melalui menu desain. Kemudian kita simpan tabelnya ini misalnya dengan nama mahasiswa. Oke. Nah, ada kolom apa saja di sini sudah terbuat satu dengan tanda primary key. Nah, ini kita bisa ganti dengan nama fieldnya adalah name. Kemudian tipe datanya apa? Di sini ada beberapa pilihan tipe data. Ada short tag, ada long tag, ada number, date time, currency, auto number, yes no, oleh objek, hyperlink, attachment, calculate, dan ada lookup wizard. Nah, name, data name ini biasanya bentuknya angka, tetapi dia bukan number karena tidak akan dioperasikan operasi data aritmetik ya. Sehingga, dan biasanya juga diawali dengan 0 misalnya, atau angka lain. Bisa diawali dengan 0. Maka kita pakai short tag misalnya. Di sini ukuran filenya kita bisa tentukan. Misalnya field itu jumlahnya 10 angka misalnya. Kemudian kita bisa berikan deskripsinya di sini misalnya name mahasiswa. Nah, ini baru satu kolom. Kemudian yang kedua kita bisa buat yang kolom yang kedua yaitu nama. Ini nama kita bisa isi lebih panjang, misalnya long text. Kalau long text kita bisa tentukan format ya. Tapi kita juga bisa tentukan pakai short text saja dengan ukuran 255. Nama mungkin sudah cukup untuk nama dengan 255 karakter ini. Kita isi keterangannya dengan nama mahasiswa. Kemudian setelah nama, yang perlu kita tulis lagi misalnya adalah alamat. Kemudian alamat mahasiswa. Setelah alamat kita bisa buat kolom email, misalnya email mahasiswa sama email. Mahasiswa. Kemudian nomor telepon atau nomor telepon, nomor HP atau WA, nomor HP garis miring WA. Ini juga bentuknya adalah teks. Oke, nah ini adalah file. Kalau ini adalah rancangan tabel mahasiswa terdiri dari 5 kolom yaitu name, nama, alamat, email, nomor HP atau WA dengan kunci primary key-nya adalah name. Nah, apa itu primary key? Saya singgung sedikit. Primary key adalah field atau kolom yang membedakan antara data yang satu dengan data yang lain. Artinya mahasiswa yang satu dengan mahasiswa yang lain itu name-nya pasti tidak akan sama. Sehingga ini kita jadikan sebagai atribut kunci. Nah, ketika ini sudah jadi, kita bisa melihat tampilannya dalam bentuk kolom war. Oke, kita simpan. Nah, ini adalah bentuk kolom yang kita bisa isi name, nama, alamat, email, nomor HP. Nah, sebagai contoh saya akan isi misalnya 2001. Namanya misalnya Agus, kemudian alamatnya Jalan Kenangan, emailnya misalnya agus01@gmail.com, kemudian nomor WA-nya adalah 08788555421. Ini contoh saja.
Kemudian kita bisa tekan enter. Nah, di sini sudah ada data masuk dan di sini terlihat bagian bawah ini ada record 1 of 1, artinya ada satu record. Ini adalah record yang pertama dan di dalam tabel ini ada satu record. Nah, ini tabel dari mahasiswa sudah terbuat. Selanjutnya kita akan buat satu tabel lagi, yaitu tabel buku. Misalnya kita bisa buat melalui menu create, kemudian pilih tabel. Nah, ini ada beberapa, bisa langsung tabel, bisa langsung tabel desain, bisa. Apa bedanya tabel dengan tabel desain? Kalau tabel ini munculnya adalah kita bisa langsung ngeklikkan datanya dengan ID. Tapi kalau desain kita bisa masuk bagian perencangan seperti tadi. Nah, kita simpan tabelnya terlebih dahulu dengan nama buku misalnya. Kemudian kita klik OK. Field yang pertama yang akan kita buat adalah kode buku. Kode buku. Kemudian kita beri data tipenya adalah short tag dengan ukuran 5 misalnya. Atau 10. Kemudian kita beri tambahan field lagi yaitu judul. Kemudian short tag. Bisa ditambahkan keterangannya. Setelah judul, misalnya pengarang. Short tag juga, kemudian kita lanjutkan ke penerbit. Nama penerbitnya. Kemudian kita tambahkan lagi tahun terbitnya. Kemudian kita tambahkan lagi jumlah bukunya. Nah, ini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 field untuk buku. Kita bisa lihat untuk datanya, kita simpan dulu. Nah, oke, belum terisi data. Akan saya coba isi data yang pertama, COM01. COM itu kodenya adalah komputer misalnya. Judulnya misalnya belajar Microsoft Access. Kemudian pengarangnya, misalnya saya tulis nama saya, Bambang Robiin. Penerbit misalnya Andi. Publisher. Kemudian tahun terbitnya misalnya 2016, jumlah bukunya 10 misalnya. Nah, ini adalah data yang pertama. Jadi ini adalah data yang pertama. Sudah ada. Nah, berikutnya kita akan buat tabel yang ketiga, di mana tabel ketiga ini merupakan tabel relasi antara mahasiswa dan buku. Nah, di sini untuk membuat relasi antara mahasiswa dan buku, maka yang wajib ada, field yang wajib ada adalah field primary key dari tabel yang berhubungan, kedua tabel yang berhubungan. Jadi pada saat kita membuat tabel peminjaman, maka field yang harus ada yang pertama adalah primary key dari mahasiswa yaitu name, ditambah primary key dari buku yaitu kode buku, dan ditambah lagi dengan field hasil relasi, yaitu ada tanggal pinjam, tanggal kembali, dan denda. Nah, oke, kita akan lihat seperti apa. Atau di dalam tabel peminjaman sendiri kita bisa buat tambahan field untuk data misalnya. Oke, kita masuk ke create, kemudian tabel. Nah, kita pilih desain saja. Kita beri nama peminjaman. Oke. Nah, di sini ID ini saya biarkan auto number karena ini akan dipakai untuk melihat berapa jumlah datanya. ID ini
sebagai nomor peminjaman ya. Kemudian yang kedua saya akan masukkan primary key dari tabel yang pertama, dari tabel mahasiswa, yaitu name. Name tipenya kita harus buat sama, short time jumlahnya adalah 10. Kemudian yang kedua saya ambil dari primary key dari buku, yaitu kode buku ya. Saya masukkan di sini kode buku, ini short time jumlahnya juga 10. Nah, yang berikutnya ini adalah feed hasil transaksi ya, hasil relasi ya, yaitu tanggal pinjam, Nah, tipe datanya adalah date. Jadi tipe datanya adalah date. Kemudian kita juga bisa mengatur di sini formatnya mau seperti apa, pakai garis miring atau pakai general date, long date. Nah, saya pilih saja misalnya short date. Nah, short date. Kemudian kita tambahkan tanggal kembali, yaitu masih sama, tipe datanya adalah date. Kemudian formatnya saya gunakan short date. Oke. Nah, jika terjadi keterlambatan maka akan dikenakan denda. Saya akan tambahkan VAT, yaitu denda, dengan tipe currency. Currency ini adalah mata uang. Oke. Ini sudah selesai, kita bisa klik tombol save. Nah, akhirnya, dan kita bisa lihat tabelnya seperti ini ya. Ini adalah pada kolom ID ini otomatis nanti akan diisi. Sebagai contoh di sini sudah ada mahasiswa 1 ya, 20001, kemudian ada buku 1. Saya akan coba memasukkan transaksinya. Tapi sebelum kita melakukan transaksi, kita akan lihat atau kita akan buat relasinya dulu antar tabel tersebut. Karena ini relational database, maka kita akan buat relasinya. Nah, untuk apa gunanya relasi? Sebelum saya masuk ya, misalnya begini, di dalam mahasiswa ini tabel peminjaman ini, name yang harus pinjam ini adalah name mahasiswa, artinya sudah terdata di dalam mahasiswa. Misalnya ini 20001. Kalau tidak terdaftar maka seharusnya tidak bisa. Nah, saya akan coba masukkan ya, di dalam buku ini adalah COM01, kemudian mahasiswanya 2001. Nah, kita akan masuk ke peminjaman, name-nya misalnya 20001. Oke. Kemudian kode bukunya adalah COM01. Tanggal pinjamnya saya akan isi data misalnya 12 Oktober, kemudian kembalinya ternyata sudah dikembalikan. Saya isi data lebih awal saja. Misalnya tanggal 8, kemudian dikembalikan tanggal 12. Oke, dendanya kosong. Nah, ini kita bisa enter. Nah, ini adalah data nomor 1. Nah, ketika kita tidak memasang atau kita tidak memberikan relasi antar tabel, kita bisa juga memasukkan data yang lain, misalnya 2002. Kemudian kita masukkan kode bukunya misalnya COM02. Tanggal pinjamnya kita buat dulu. Nah, oke. Kemudian kita tekan enter. Dendanya tidak ada, enter. Nah, data ini tetap tersimpan. Padahal kita tahu bahwa name dengan name 20002 ini di dalam data mahasiswa ini tidak ada. Nah, lalu itu siapa gitu. Nah, itu data yang mana gitu. Demikian juga peminjaman untuk kode buku COM02 ini di dalam data buku tidak ada. Maka tanpa relasi ini, tanpa relationship ini, mungkin terjadi kesalahan-kesalahan yang seperti ini. Nah, untuk menghindari hal seperti ini agar semua data yang ada pada tabel relasi ini mengacu pada tabel masternya, maka kita harus buat relationship. Saya akan hapus dulu record yang ini. Oke.
Nah, kita akan coba buat relasinya. Kita tutup. Kemudian kita ke database tool. Di sini ada relationship, kita klik tombol relationship. Nah, kita pilih ketiga tabel ini dengan shift, kemudian kita pilih semua, kemudian kita klik tombol add. Nah, untuk membuat relasi ini, tabel yang pertama adalah master, yang pertama adalah mahasiswa, yang kedua adalah buku, kemudian hasil relasinya adalah peminjaman. Dari tabel peminjaman ini kita bisa klik name, kolom name, kemudian kita tarik, di drag ke mahasiswa pada kolom name. Nah, ini akan saling terhubung atau terrelasi. Kita bisa centang enforce referential integrity. Kemudian klik tombol create. Nah, ini sudah terhubung. Kemudian yang kedua, kode buku ini kita klik, kemudian kita drag ke master bukunya, ke tabel bukunya. Kemudian kita centang enforce referential integrity, kemudian klik create. Oke. Nah, relationship ini sudah terbuat dan kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, kita masuk ke, kita simpan dulu. Nah, kemudian kita masuk ke peminjaman lagi. Sekarang kalau kita masukkan data yang tidak ada, misalnya 2002, ini data tadi yang kita coba tidak ada, kemudian kita juga masukkan data buku yang tidak ada dengan peminjaman tanggal 8 dan pengembalian. Nah, ini sudah muncul, you cannot add or change record because related record is required in tabel mahasiswa. Jadi ini tidak bisa dimasukkan karena rekodnya tidak ada di mahasiswa. Oke, jadi untuk menghindarinya ya dengan relationship. Oke. Kemudian kita bisa cancel ya. Oke. Nah, akhirnya data tidak dapat kita simpan. Nah, itulah gunanya relationship dan tabel. Oke, materi kita sampai di sini dulu. Kita lanjutkan pada video berikutnya. Sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.